Assalamualaikum Bang Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Maher yang tak lain adalah klien Bang Juju ya, dalam kasus pencemaran nama baik ya. Itu kalau boleh tahu sebenarnya masalahnya itu gimana Bang, duduk permasalahan yang sebenarnya? Ya, itu kan diawali sekira hampir 3 bulan atau 4 bulan yang lalu sebenarnya ya, dari cuitan di Twitter ya. Cuitan di Twitter dari almarhum Ustadz Maher atau Ibi, sebetulnya menanggapi dari salah satu netizen begitu ya, tentang cuitan yang kebetulan dijawab oleh Ustadz Maher, bahwa menyebutkan di situ memang menyebutkan nama Ustadz Lutfi ya, Ustadz besar yang NU, yang Habib Lutfi Yahya yang ada dari Pekalongan di ya, Pekalongan, Jawa Tengah itu ya. Dan respons almarhum Ustadz Maher itu sebenarnya menurut kita ya biasa saja, memposting satu foto Ustadz Lutfi menggunakan peci putih dengan apa namanya, seperti sorban seperti itu, dan dikatakan oh cantik ya, artinya cantik itu kan bagus seperti Ustadz Lutfi ini begitu ya. Itu respon dari salah satu netizen tentang postingan itu. Dan kemudian atas postingan tersebut itu menjadi bahan laporan oleh si pelapor tersebut kepada pihak Bareskrim Polri. Diawali oleh cuitan seperti itu sebetulnya. Begitu. Ya, dan kasus itu sekarang berproses ya Bang ya? Ya. Belum masuk ke persidangan ya? Betul. Jadi diawali oleh laporan polisi kepada pihak Bareskrim oleh salah satu netizen tersebut dengan barang bukti cuitan almarhum Ustadz Maher seperti itu, dan kemudian demikian cepat pihak penyidik Bareskrim bukan memanggil lagi gitu ya, bukan juga diawali oleh suatu panggilan seperti apa yang ditentukan oleh mekanisme atau prosedur diatur di dalam KUHAP begitu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang setidaknya dilakukan satu pemanggilan secara tertulis lebih dahulu, pemanggilan pertama, dan diikuti biasanya pemanggilan kedua. Baru kemudian kalau sampai pemanggilan kedua itu tidak diikuti atau dipatuhi, maka polisi punya kewenangan untuk menyebut secara paksa. Nah, dalam kasus almarhum Ustadz Maher ini serta-merta pihak Bareskrim itu langsung lewat tengah malam mendatangi rumah Ustadz Maher itu di sekitar Kabupaten Bogor ya, kota Bogor itu, kemudian langsung digeledah, ditangkap dan dibawa ke Bareskrim untuk langsung di BAP, dan pada hari yang sama langsung ditahan maksud saya di Bareskrim Polri. Terakhir sepertinya pernah mengajukan penangguhan penahanan ya Bang, tapi ya, ditolak. Betul, secara normatif itu memang hak dari tersangka ya, karena sudah disangkakan, dan tidak hanya disangkakan tapi langsung ditahan. Oleh sebab itu kuasa hukum pernah mengajukan itu, mungkin di pertengahan bulan Desember gitu ya. Nah, sudah diajukan melalui kuasa hukumnya. Demikian juga melalui istri almarhum juga demikian ya, sudah diajukan, dan malahan ada jaminan dari beberapa ulama dari Jawa Timur, seingat saya ulama NU yang sempat hadir atau datang ke Bareskrim, mesuklah begitu ke Ustadz Maher, ada lebih dari 10 orang, dan mereka menyatakan menjamin juga tentang jaminan penangguhan terhadap almarhum Ustadz Maher itu. Dan sampai 2 kali tersebut belum juga dikabulkan oleh pihak Bareskrim untuk penangguhannya. Dan terakhir pun juga sebelum beliau wafat pada hari Rabu yang lalu, lagi-lagi kuasa hukum mengajukan penangguhannya kembali yang ketiga. Jadi hari Rabu yang lalu ya, minggu lalu, itu sudah kami ajukan juga, dan juga belum ditanggapi atau dikabulkan permohonan penangguhan tersebut. Begitu. Terkait penangguhan penahanan, apa ada motif bahwa beliau memang karena alasan sakit Bang? Ya, salah satunya itu.
salah satu alasan penangguhan di kuhap diatur itu kan memang ya pertama sakit, kemudian kita juga yang penjaminnya juga menjamin tidak akan mengulangi perbuatan pidananya kembali, tidak menghilangkan barang bukti, begitu ya salah satunya. Sehingga ya, penjamin tersebut baik sudah dilakukan oleh para ulama tersebut, dilakukan juga oleh keluarga, kemudian kami sebagai kuasa atau tim pembela atau kuasa hukum juga sudah mengajukan jaminan, tapi juga ternyata belum dikabulkan sampai dengan hari Rabu minggu yang lalu ya, pada saat sudah dialihkan atau P21 disebut seperti itu, berkas pemeriksaannya, proses pemeriksaannya kepada pihak kejaksaan. Jadi penyerahan, pelimpahan dari pihak penyidik dalam hal ini Barreskrim kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung pada waktu itu, kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bogor, Kota Bogor. Itu pun karena sudah jelas-jelas kami dari pihak hukum juga melihat bahwa kok serta-merta tiba-tiba juga ada rencana pada minggu yang lalu dikatakan bahwa Ustadz Maher akan disidangkan di kota Jombang, Jawa Timur. Ini kan aneh gitu. Walaupun kita tanyakan kepada pihak Jagung bahwa dengan alasan ada beberapa saksi yang dari kota Jombang, Jawa Timur. Namun kita katakan bahwa loh, kami beberapa kali ke persidangan dalam situasi pandemi seperti ini, kami seringkali dilakukan secara webinar ya, secara webinar online, dan biasa saja ya dihadirkan pihak para saksi maupun terdakwa melalui webinar. Kenapa? Apa yang menyebabkan kok Ustadz Maher demikian dalam kondisi sangat sakit seperti itu akan juga dipaksakan ke Jawa Timur, dan kata mereka sudah dibelikan tiket. Padahal itu 3 hari sebelum keberangkatan kami diberitahu. Jadi aneh ya, betulnya itu seperti itu. Dan kami lakukan keberatan kepada pihak Kejagung, dan Kejagung mengatakan oke, kami pertimbangkan untuk kembali lagi. Padahal awalnya itu memang akan dituntut atau disidangkan di wilayah Kota Bogor atau Kejaksaan Negeri Bogor. Gitu Mas. Ya, pertimbangan untuk persidangan kan kalau tidak tempat tinggal KTP kan dasarnya. Iya betul. Demikian juga KUHAP memang mengatur gitu ya. Jadi salah satu pertimbangan itu adalah domisili atau wilayah dari si calon terdakwa ya, dalam ini tersangka. Tadi timbangannya domisilinya, bahwa memang betul misalnya juga dipertimbangkan titik terbanyak ya, bahasa hukumnya titik terbanyak dengan alasan misalnya banyak saksinya, ahli, saksi-saksi fakta misalnya seperti itu, betul di wilayah mana mereka berada. Tapi dalam situasi pandemi seperti ini gitu ya, tidak boleh ada diskriminasi dong. Karena kasus-kasus yang lain itu ya semua dilakukan secara webinar, nggak ada masalah. Kenapa seorang almarhum Ustadz Maher itu dalam kondisi sakit keras seperti itu masih mau dipasangkan? Persoalannya adalah pihak JPU dalam hal ini, entah Kejaksaan Agung maupun pihak jaksa di Kota Bogor itu tidak pernah melihat secara langsung kondisi fisik almarhum Ustadz Maher. Itu masalahnya. Kemarin kami juga konfirmasi kepada mereka bahwa memang mereka ternyata belum pernah lihat, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari pihak JPU Kota Bogor. Baru hari Rabu yang kemarin ada perwakilan dari Jaksa Agung dan calon jaksa penuntut dari Kota Bogor melihat langsung, dan mereka menyatakan oh iya, mereka juga agak surprise, agak terkejut bahwa memang ternyata Ustadz Maher sakit. Ini persoalan menurut kami sama-sama. Dan sampai detik terakhir pada hari Rabu saya ketemu, hari Kamis juga ada anggota kita, sampai hari Jumat juga ada yang ketemu dari anggota tim kuasa. Beliau tetap menyatakan kalau bisa saya tolong dibawa atau dirawat saja di Rumah Sakit Umi Bogor, karena medical recordnya dari awal itu ada di Rumah Sakit Umi Bogor dan dokternya juga ada di sana. Tapi ya tetap pihak Barreskrim berkilah bahwa fasilitas di Rumah Sakit Bayangkara cukup lengkap, juga dengan dokter ahli yang memadai. Begitu alasannya. Ya, ini yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, Bang. Waktu ditahan itu kondisi beliau kan sehat bugar ya? Ya, relatif sekali. Dan sehat bugar itu dalam pengertian betul pada waktu mulai masuk masih. Tapi jangan lupa bahwa beliau masih mengidap atau dalam perawatan
tanda kutip perawatan pasca operasi ususnya itu karena ada luka. Jadi kalau kita melihat bahwa itu juga bisa dimungkinkan ada suatu kambuh, ada kemungkinan kambuh dari lukanya di usus itu, dan yang menambah fatal juga menjadi tidak nafsu makan begitu ya, dan kondisinya sangat lemah begitu. Kemudian juga kita melihat ada bintik-bintik yang cukup merata di tubuhnya. Awalnya bintik-bintik merah dan kemudian beberapa hari kemudian menjadi bintik-bintik itu sampai beliau meninggal dunia, tanda itu masih ada. Saya tidak tahu karena saya bukan ahli kedokteran, itu dokter juga tidak menerangkan, menjelaskan di deskripsi keterangan sakit dokternya. Karena sampai sekarang, dan kami sudah minta juga pihak penyidik Bareskrim, kenapa kami juga nggak diberikan kopi hasil pemeriksaan dokter itu. Jadi kita bisa lebih jelas penyakitnya apa. Itu keberatan juga dari kami. Ya, dan kami juga sempat melihat ramai di medsos kondisi Ustadz Maher yang wajahnya bintik-bintik hitam itu ya. Itu ada yang bilang bahwa dari pihak rumah sakit karena itu alergi obat. Apa benar, Bang? Iya, bisa kemungkinan seperti itu karena saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli kesehatan. Yang lebih berwenang tentang atau penjelasan untuk terantang itu adalah pihak medical, dalam ini rumah sakit atau dokter. Dan kami sebagai kuasa sampai saat ini juga belum pernah menerima medical record, catatan tentang kesehatan maupun progres kesehatan almarhum Ustadz Maher itu. Ya, dan sampai kemarin pun, sampai hari ini pun kami masih mintakan itu. Jadi kondisi yang sebenarnya sakit yang diderita gitu ya oleh almarhum itu seperti apa, kami bisa atau tidak punya wewenang untuk menjelaskan secara lebih detail tentang itu, kecuali masalah legal aspeknya. Dan kuasa hukum juga nggak ada keterangan dari pihak rumah sakit bahwa meninggalnya karena penyakit apa? Ya itu tadi saya katakan bahwa secara formal istri atau keluarga atau kami, ada beberapa rekan kami yang ditunjukkan tentang record itu, medical record ditunjukkan. Tapi sebagai orang awam tentu kami kan tidak memahami betul 100% tentang apa penyakit yang dideritanya seperti itu. Dan seharusnya juga baik pihak rumah sakit maupun dokter menjelaskan tentang itu yang lebih berkompeten kan, tentang penyakit apa yang diderita oleh almarhum sebetulnya. Dan sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi tentang itu. Begitu, Pak. Begitu juga dengan dari Mabes Polri, ada upaya untuk memberikan klarifikasi terhadap kematian. Ya, saya rasa Mabes Polri juga mungkin berupaya memberi penjelasan, tapi sebetulnya merupakan hak ya, merupakan hak dari seorang pasien, ya, rumah sakit atau dokter untuk menerima penjelasan atau keterangan sesuai dengan haknya itu tentang penyakit yang dideritanya, kan begitu. Tapi kan sampai sekarang masih belum ada kejelasan yang pasti begitu tentang penyakit yang diderita yang secara formal itu seperti apa, penyakit apa. Kami hanya bisa melihat secara luar, secara fisik. Tadi salah satu gejala itu, dan 2 hari terakhir 3 hari betul-betul yang bersangkutan beliau tidak nafsu makan dan kondisi sangat lemah, dan hari Minggu pun masih sempat dibawa ke klinik di Mabes Polri. Artinya beberapa kali permohonan baik dari kami ya kuasa maupun pihak tersangka sendiri itu untuk diminta dirujuk ke rumah sakit Umi Bogor tidak dipertimbangkan. Dengan alasan? Dengan alasan tadi di awal saya jelaskan bahwa di rumah sakit Polri Bayangkara di Kramat Jati itu perlengkapan, peralatan, fasilitas dan dokternya sudah cukup memadai. Jadi ya kita cukup diperiksa di rumah sakit. Jadi sekitar 4 hari ya hanya dirawat di rumah sakit Polri itu, dan dinyatakan sudah lebih baik, dan baru minggu yang lalu kemudian dibawa atau dikembalikan ke rutan Bareskrim. Begitu. Untuk kondisi istri, keluarga sendiri bagaimana, Bang? Ya pasti sangat sedih, sangat terpukul karena almarhum punya 2 orang putra yang masih
masih sangat kecil, yang bungsu sekira 1 tahun dan kakaknya yang bersulung itu kira usia 3 tahun begitu, laki-laki semua. Pasti sangat terpukul karena Ustadz Maher adalah seorang murni dai, penceramah yang tidak memiliki kegiatan atau usaha komersial lain, begitu. Dan istrinya juga seorang ibu rumah tangga murni juga, hanya seorang ibu rumah tangga. Gitu. Itu kondisi keluarga almarhum. Terakhir info dimakamkan di pesantren Ustadz Yusuf Mansur, benar Bang? Ya betul, di pesantren di daerah Tangerang, Darul Quran ya nama pesantren itu, dan bersebelahan dengan almarhum Ali Jaber, bersebelahan. Gitu ya. Dan keluarga ya cukup ini juga ya, cukup menerima tawaran dari Ustadz Mansur tersebut. Kami juga atas nama kuasa mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur yang sudah memfasilitasi untuk pemakaman itu. Begitu. Ya, terima kasih Bang informasinya. Semoga ini membantu masyarakat dalam mencari berita yang faktual, yang aktual, sehingga tidak terjadi silang pendapat atau mungkin sesuatu yang bisa membuat lebih gaduh kondisinya. Yang sekarang ini sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Gitu ya. Mudah-mudahan. Dan harapan kita semoga Ustadz Maher husnul khotimah, diampuni dosanya dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.